perkenalkan nama saya Doliana, saya mahasiswa aktor Pusada Karya Jaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat pencernaan. Yang pertama itu kita masuk di definisi obat pencernaan. Apa sih definisi dari obat pencernaan tersebut? Nah, definisinya itu adalah obat yang bekerja pada sistem gastrointestinal, yaitu dari mulut sampai ke anus. Selanjutnya kita masuk di penggolongan obat pencernaan. Nah, obat pencernaan ini digolongkan dari beberapa bagian. Ada antasida, anti diare, antispasmodik, hepatoprotektor, digestiva, pencahar, dan kolagoga. Sekarang kita masuk di mekanisme kerja obat pencernaan. Yang pertama itu ada antasida. Antasida ini mekanisme kerjanya yaitu untuk menetralisirkan asam lambung yang menyebabkan timbulnya penyakit tukak lambung atau yang sering kita sebut dengan sakit mah. Kita masuk di penggolongan antasida. Yang pertama itu ada hiperasiditas dan yang kedua itu ada perintah reseptor H2. Nah, selanjutnya kita masuk di mekanisme kerja dari digestiva, yaitu untuk membantu proses pencernaan terutama pada keadaan defisit zat membantu pencernaan. Nah, sekarang kita masuk di mekanisme kerja anti diare, yaitu untuk menanggulangi atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, cacing, bahkan karena keracunan makanan. Nah, sekarang kita masuk di penggolongan anti diare, yaitu ada kemoterapi, obstipansia, dan spasmolitik. Nah, sekarang kita masuk di mekanisme obat pencahar. Apa sih mekanisme dari obat pencahar? Nah, mekanismenya itu adalah dengan cara merangsang saraf otonom pada simpatis agar usus mengadakan gerakan peristaltik dan mendorong isinya keluar. Nah, selanjutnya kita lihat dari penggolongan pencahar sendiri, yaitu adanya zat-zat yang merangsang dinding usus serta zat-zat yang dapat memperbesar isi usus dan sebagai pelicin atau pelunak tinja. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja dari antispasmodika, yaitu digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang-kejang otot yang sering terjadi. Akibatnya rasa nyeri pada perut. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh obat pencernaan. Di sini saya mengambil contoh obat Milanta, yaitu golongan dari antasida. Nah, kita lihat apa saja sih komposisi dari obat Milanta ini, yaitu komposisinya terdiri dari aluminium hidroksida sebanyak 200 mg dan magnesium hidroksida sebanyak 200 mg serta simentikon sebanyak 20 mg. Selanjutnya ada indikasi. Nah, indikasi dari obat Milanta ini untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari dengan gejala-gejala yang seperti mual, muntah, nyeri lambung, dan nyeri ulu hati. Nah, sekarang kita masuk di golongan obat Milanta. Nah, obat Milanta ini sendiri termasuk dalam golongan obat bebas. Nah, sekarang kita masuk di dosis. Dosis ini untuk dewasa sekitar 1-2 sendok atau setara dengan 5 ml sampai 10 ml dan diminum 3-4 kali sehari. Dan untuk anak-anak itu dari umur 6-12 tahun itu 1,5 sendok sampai 1 sendok atau setara dengan 2,5 ml sampai 5 ml, diminum 3-4 kali sehari. Nah, selanjutnya untuk aturan pakai. Aturan pakai obat Milanta ini diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Nah, untuk cara pemakaiannya itu dia dipakai per oral. Nah, selanjutnya kita masuk di kontraindikasi dari obat Milanta. Nah, itu jangan diberikan kepada gangguan ginjal berat karena dapat menimbulkan hipermagnesia atau kadar magnesium dalam darah meningkat. Tidak boleh digunakan pada pasien yang hipersensitif terhadap aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, simentikon, dan komponen lain dalam formulasi obat ini. Nah, sekarang kita masuk di efek samping dari obat Milanta.
yang secara umum itu seperti mual, muntah, sembelit, diare, rasa terbakar di mulut dan tenggorokan, disgeusia atau persepsi rasa berubah, serta reaksi hipersensitivitas termasuk ruam, urtikaria, dan angioden. Gejala-gejala tersebut akan hilang jika pemakaian obat ini dihentikan. Nah, selanjutnya kita masuk di cara kerja obat Milanta. Nah, obat Milanta ini kombinasi dari aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, merupakan antasida yang bekerja menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin, sehingga rasa nyeri ulu hati akibat iritasi asam lambung dan pepsin berkurang. Di samping itu, efek laksatif dan magnesium hidroksida akan mengurangi efek konstipasi dari aluminium hidroksida. Selanjutnya kita masuk di peringatan dan perhatian dari obat Milanta, yaitu kecuali atas petunjuk dokter, tidak dianjurkan digunakan pada anak di bawah 6 tahun dan tidak dianjurkan digunakan secara terus-menerus lebih dari 2 minggu. Hati-hati pemberian pada penderitaan diet fosfor rendah dan pemakaian lama, karena dapat mengurangi kadar fosfor dalam darah. Pasien di atas umur 50 tahun yang mengalami nyeri atau rasa panas di daerah dada untuk pertama kalinya, pasien dengan gangguan ginjal dan hipermagnesemia, dan pasien yang mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan harus konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan produk ini. Hentikan penggunaan dan konsultasi dengan dokter jika gejala-gejala menetap atau memburuk, ditimbulkan gejala baru atau mengalami kesulitan menelan, nyeri pada saat menelan, muntah parah, tinja berwarna hitam, tercekik atau nyeri di dada. Kita masuk di produsen. Nah, Milanta ini diproduksikan oleh PT Integrated Healthcare Indonesia Jakarta. Nah, selanjutnya itu ada nomor registrasi, yaitu DBL 1441200233A1. Nah, kita masuk di nomor batch, yaitu 152H022. Nah, sekarang expired atau kadaluarsa dari obat Milanta ini tanggal 5 bulan November 2023.